Hai ciwi-ciwi, welcome to my channel. Hai cuy-cuy, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi di kantor, lagi nggak banyak kerjaan, jadi aku sempetin buat bikin video. Aku mau sharing tentang gimana sih aku dapat vitiligo ini, gitu ya. Jadi sebelumnya kalian boleh like, subscribe, dan komen sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel aku. Pertama aku kena vitiligo ini sekitar beberapa tahun lalu, udah lama banget waktu aku kecil. Mungkin sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD gitu, aku tuh udah kena. Nah, keluarga aku awalnya ngirainnya ini panu gitu, karena putih gitu kan. Jadi kalau orang Jawa, karena aku orang Jawa ya, panu itu dikasih sama laos atau lengkoas untuk ngilanginnya gitu. Jadi mata aku waktu itu di kelopaknya itu diolesin pakai lengkoas gitu tiap hari. Bisa sehari tuh bisa 2-3 kali gitu, sampai merah gitu itunya, si vitiligonya itu sampai merah gitu. Jadi pedes, panas rasanya. Terus jadi aku dikasih itu setiap hari gitu, tapi ternyata nggak berkurang, justru malah semakin besar. Lanjut, aku SMP tuh, jadi sorry sebelumnya aku lepas kacamata aja karena ini ya kelihatan cahaya-cahaya gitu. Terus aku SMP terus kasih obat panu tuh, adalah satu merek gitu, aku kasih obat panu, kok nggak hilang-hilang, dia nyebar dari kelopak mata ini sampai ke hidung tuh, nyebar. Nah akhirnya itu ya udah dibiarin aja akhirnya sama keluargaku, karena dikasih laos nggak bisa, dikasih obat panu juga nggak berkurang, justru malah menyebar gitu. Jadi keluargaku kayak yang ya udahlah biarin aja, toh nggak mengganggu penglihatan, nggak ganggu apa ya, nggak ganggu psikologis atau apa gitu. Karena waktu itu aku emang orangnya cuek banget, maksudnya kayak penampilan tuh yang masa bodoh. Make up juga nggak pernah, apalagi masih sekolah gitu ya, pakai krim gitu kayak teman-temanku pakai krim, aku juga enggak. Jadi ya udah cuek aja gitu, masa bodoh. Nah singkat cerita nih, kan udah nih SMP udah berlalu, SMA gitu kan, udah mulai kenal cowok gitu kan, jadi udah mulai yang penampilan udah mulai diperhatikan gitu kan. Akhirnya yang dulu aku nggak pernah suka pakai poni, jadi dulu tuh rambutku awalnya cuman gini doang gitu, nggak pernah suka pakai poni. Karena sudah mulai kenal cowok, akhirnya karena malu waktu itu, akhirnya aku tutupin pakai poni. Aku tuh dulu pakai poni tuh sampai yang itu, sampai kayak gini nih, sampai kayak gini tuh, sampai yang biar nggak kelihatan gitu. Nah terus sama keluarga akhirnya dicari tahu, ternyata ada Pak D aku, tapi tidak satu garis keturunan gitu. Jadi gimana ya, kakek aku punya adik gitu, punya kakak. Nah terus saudara-saudara kakek aku tuh punya anak-anak. Nah dari anak-anaknya itu tuh ternyata ada juga yang kena vitiligo gitu. Jadi mikirnya oh mungkinkah keturunan dari buyut-buyutku gitu, karena memang Pak D yang satu di atas, keturunan di atasku itu, walaupun bukan satu garis gitu, itu tuh ternyata ada yang kena tuh. Nah ya udah akhirnya kita cari tahu gimana ya cara pengobatannya gimana, sampai akhirnya aku kuliah. Aku nemu satu dokter di Solo waktu itu, di tempat tinggal aku, di kampus aku, namanya Dokter Murbono. Nah dia itu memang SPKK, jadi spesialis kulit dan kelamin gitu. Jadi aku periksa ke sana dan dikasih obat. Jadi konsultasi dipakai sinar UV dulu gitu, kayak sinar UV kalau nggak salah gitu. Jadi dicek, terus memang benar itu vitiligo, terus dikasih krim gitu, kayak obat krimnya gitu, obat oles, obat luar. Nah, Dokter Murbono itu sekali konsultasi harganya lumayan, jujur harganya lumayan. Waktu itu tahun 2000, sekitar tahun 2013-an. Itu harganya satu kali konsul itu plus obat ya, itu hampir 1 jutaan. Hampir 1 jutaan saat itu. Buat aku dan keluargaku harga segitu lumayan tinggi gitu. Jadi akhirnya jujur cuma 1 kali konsul doang. Obatnya pun memang aku akuin itu mujarab, karena membuat akhirnya tidak menyebar. Cuman itu sih sebenarnya. Cuman kalau samar atau enggak belum, masih sama putih, cuman dia tidak menyebar, karena saat itu dia vitiligo aku tuh dari kecil sampai akhirnya menyebar ke seluruh mata dan ke hidung, itu yang tadi aku ceritain. Jadi Dokter Murbono cuma 1 kali, akhirnya ya udah aku diemin aja. Terus
aku searching, aku main Facebook, aku cari grup tentang vitiligo dan sebagainya untuk sharing masalah pengobatannya. Dan ternyata memang vitiligo ini bisa hilang kalau kita melakukan terapi. Tetapi vitiligo tidak akan menyebar kalau kita pertama happy atau kita nggak stres, karena kalau sekali kita stres, vitiligo ini akan menjadi aktif dan dia akan menyebar gitu. Nah, akhirnya aku melakukan manajemen stres biar nggak stres, biar vitiligonya nggak nyebar, dan ternyata berhasil gitu. Sampai sekarang vitiligo aku bisa dibilang tidak menyebar. Nah, jenis-jenis vitiligo itu sebenarnya padahal ada banyak banget gitu. Ada yang dia bisa menyebar ke seluruh tubuh sampai akhirnya tubuhnya menjadi putih semua. Ada juga yang bertahan 1-2 tahun dia menyebar, maksimal 3 tahun 4 tahun, habis itu dia stop di area itu gitu. Sedangkan aku bertumbuh dari, bayangin, 2000, aku kelas 5 SD itu 2005 sampai 2013, itu lumayan lama loh gitu. Itu ada sekitar 8 tahun berarti kan. Dia masih terus bertumbuh sampai akhirnya aku kena obat Dokter Purbono itu tadi, dia stop, dia tidak menyebar. Terus selesai obatnya ya memang dia mulai menyebar sedikit demi sedikit, sampai akhirnya aku melakukan manajemen stres, mengolah stres aku biar nggak gampang stres. Gimana caranya mengolah emosi aku, dan ternyata sampai sekarang puji Tuhan sudah tidak lagi menyebar gitu, justru malah lama-lama hilang sendiri yang di hidung nih terutama gitu. Jadi memang manajemen stres, obat terbaik dalam semua penyakit itu adalah diri kita sendiri. Gimana caranya kita memanage diri kita, apa sih yang kekurangannya kita. Kayak aku memang orangnya gampang stres, jadi gimana caranya aku memanajemen stres aku, dan ternyata ya itu obatnya, vitiligonya jadi nggak menyebar lagi gitu. Nah, jadi ya intinya aku tuh kena vitiligo dari kecil. Vitiligo itu tidak menular, tapi dia menyebar kalau kita tidak melakukan terapi. Tapi terapi itu ada 2 jenis, terapi dari kedokteran atau terapi dari diri kita sendiri. Kayak tadi yang aku lakuin, ya aku melakukan manajemen stres. Jadi terapi yang aku lakukan selama ini manajemen stres aku, dan ternyata tidak menyebar. Terus vitiligo itu tidak menular, itu tadi udah aku jelasin. Vitiligo hanya bisa ditularkan dari genetik gitu. Jadi bukan dari orang antar orang, jadi karena dari genetik dan dari pola hidup gitu. Kalau aku sudah tahu, aku secara genetik memang terkena vitiligo, dan aku mengakui aku harus melakukan manajemen stres supaya vitiligo aku tidak menyebar. Jadi gitu aja video yang bisa aku sharing. Buat kalian yang mungkin kena vitiligo, jangan minder. Kalian cantik apa adanya kalian tampan apa adanya kalian. Yang penting adalah kalian melihat diri kalian sendiri. Kalian berkaca, apa sih kurangnya aku? Oh, aku tuh orangnya gampang stres, berarti kalian harus melakukan manajemen stres. Oh, aku tuh orangnya nggak bisa makan yang terlalu banyak garam, ya berarti kalian mengurangi garam, kayak gitu. Jadi berkaca, merefleksikan pada diri sendiri apa kurangnya kalian. Oh, aku kurang olahraga, ya udah silahkan berolahraga. Oh, gaya hidup aku kurang sehat, ya silahkan gaya hidup kalian yang sehat gitu. Jadi intinya semua adalah gimana kalian memanage diri kalian, gimana kalian terus menampilkan kepercayaan diri kalian, terus meningkatkan kepercayaan diri kalian, karena kalian itu berharga gitu ya. Vitiligo bukan penyakit yang harus ditakutin, tapi penyakit yang harus kita tangani gitu ya. Jadi gitu aja dari aku. See you to the next video. Bye bye.